Barcelona kembali tertimpa karma akibat sering membuang pelatih dan juga pemain yang berjasa besar. Padahal mereka punya andil besar untuk membantu Barcelona meraih banyak trofi juara. Ousmane Dembélé menjadi salah satu contoh yang kurang dihargai dan kerap mendapatkan cemoohan. Kini pemain asal Prancis ini berpeluang membawa PSG memborong banyak gelar termasuk Liga Champions. Cetak Gol coba merangkum pembalasan dendam mantan Barcelona yang terbuang sebagai berikut. Tradisi membuang sosok yang berjasa. Barcelona dianggap punya tradisi buruk menyia-nyiakan jasa pelatih maupun pemain hebat. Ernesto Valverde terpaksa harus ditendang karena meninggalkan filosofi tiki-taka. Pelatih kelahiran Cáceres ini sebenarnya sempat membawa Barcelona meraih La Liga dan juga Copa del Rey. Dia juga berhasil membangkitkan Barcelona setelah ditinggal oleh Luis Enrique. Valverde juga sukses melewati rekor Pep Guardiola karena nggak pernah kalah dalam 22 pertandingan. Namun prestasi hebat Valverde malah dipandang sebelah mata oleh manajemen. Alasannya Valverde secara berani menghilangkan filosofi tiki-taka. Di bawah asuhannya, El Barca cenderung lebih bermain bertahan ketimbang menguasai bola dan menyerang. Valverde juga dipecat karena 2 kali terkena comeback memalukan di Liga Champions. Barcelona juga berani membuang Philippe Coutinho yang menjadi salah satu rekrutan termahal. Coutinho nggak bisa memenuhi ekspektasi para fans selama 4 musim. Blaugrana bahkan sampai meminjamkan pemain berjuluk sang penyihir ini ke banyak klub. Ousmane Dembélé juga harus dilepas oleh Barcelona karena dianggap nggak menghargai. Sebab sang pemain meminta kenaikan gaji dan enggan memotong gajinya sebesar 40%. Ernesto Valverde. Ernesto Valverde langsung membalas perlakuan buruk Barcelona dengan mencatat prestasi hebat. Pelatih berumur 60 tahun ini langsung disambut baik oleh Athletic Bilbao. Klub berjuluk Les Leones ini sedang berada dalam zona Eropa dengan menduduki peringkat kelima. Athletic Bilbao bahkan masih berpeluang menembus Liga Champions musim depan. Mereka hanya berjarak 3 angka dari Atletico Madrid yang menghuni peringkat 4. Valverde juga sukses mengangkat peringkat Bilbao ke papan atas La Liga. Padahal skuad Los Leones dikenal sebagai klub penghuni papan tengah. Selain itu, Valverde juga membawa Bilbao kembali mengangkat trofi juara usai menang di final Copa del Rey. Skuad Los Leones menumbangkan Real Mallorca lewat babak adu penalti. Valverde berhasil menghapus kutukan Bilbao yang sudah 40 tahun puasa gelar Copa del Rey. Klub asal Basque ini berhasil menggondol trofi Piala Copa del Rey sebanyak 24 kali. Bilbao hanya kalah dari Barcelona yang meraih 31 gelar Copa del Rey. Selain membawa gelar juara, Valverde juga berhasil balas dendam pada Barcelona. Dia menyingkirkan Blaugrana di babak perempat final Copa del Rey dengan skor 4-2. Inaki Williams dan Nico Williams berhasil diandalkan Valverde untuk menghukum Barcelona. 2 bersaudara ini mencetak masing-masing 1 gol di babak tambahan waktu. Valverde berhasil membungkam kesombongan Barcelona yang diunggulkan juara. Apalagi kesombongan Blaugrana semakin hancur karena berpeluang besar puasa gelar di musim ini. Philippe Coutinho. Philippe Coutinho mendapatkan beban berat sejak bergabung ke Barcelona di tahun 2018. Pasalnya, pemain asal Brazil ini dibeli dari Liverpool dengan mahar fantastis yakni 135 juta euro. Selama 4 musim, Coutinho tercatat hanya bisa melesakkan 54 gol dari 201 pertandingan. Padahal mantan pemain Inter Milan ini sempat bermain apik di musim perdananya bersama Valverde. Coutinho berhasil melesakkan 9 gol dan 8 assist dari 22 pertandingan. Namun lambat laun permainan Coutinho mengalami penurunan yang signifikan. Akhirnya Barcelona meminjamkan mantan pemain Vasco da Gama ini ke Bayern Munchen di tahun 2019. Hebatnya peminjaman tersebut justru berefek besar bagi skuad Biroten. Gelandang 31 tahun ini membuat Bayern Munchen tampil apik di semua kompetisi. Coutinho berhasil melesakkan 11 gol dan 9 assist dari 38 laga yang dimainkan. Dia juga menjadi aktor penting saat menyingkirkan Barcelona di perempat final. Coutinho sukses mengemas 2 gol dan membawa Biroten menang dengan skor 2-8.
Coutinho mengaku sangat bahagia bisa membuktikan kualitasnya. Pemain kelahiran Rio de Janeiro ini mengaku hal itu sebagai momen terbaik dalam hidupnya. Frank de Boer langsung memberikan pendapatnya tentang Coutinho. Menurut legenda asal Belanda ini, sang pemain memang gak cocok untuk membela Blaugrana. Pasalnya, Coutinho punya gaya bermain dan posisi yang serupa seperti Lionel Messi. Luis Enrique. Luis Enrique sempat menjalani masa-masa indah saat menjadi pelatih Barcelona. Manajer asal Spanyol ini hampir membawa skuad Azulgranas kembali meraih sextuple pada tahun 2015. Enrique pada waktu itu hanya gagal membawa Barcelona meraih gelar Piala Super Spanyol. Meski sudah membawa pencapaian besar, sang pelatih ternyata masih mendapatkan banyak kritikan. Hristo Stoichkov salah satu orang yang sering memberikan pendapat negatif kepada sang pelatih. Legenda Barcelona ini mengaku kurang sreg dengan kepemimpinan Enrique. Dia menyebut sang entrenador seringkali melakukan rotasi yang kurang perlu. Selain itu, Enrique diisukan pernah bersitegang dengan sang mega bintang Lionel Messi. Gara-gara hal itu, dirinya terancam dipecat oleh Presiden Barcelona saat itu, yakni Josep Bartomeu. Namun akhirnya Enrique sendiri yang memutuskan untuk mundur pada tahun 2017 yang lalu. Sikap gak adil ini berhasil dibalaskannya saat menahkodai Paris Saint-Germain. Dia menyingkirkan Barcelona dengan cara yang luar biasa di perempat final Liga Champions. Mantan pelatih timnas Spanyol ini membantai Blaugrana dengan skor 1-4 di kandang Barcelona. Padahal saat itu Barcelona punya peluang besar karena sudah unggul dengan skor 2-3 di leg pertama. Kemenangan ini sekaligus sebagai pembuktian omongan Enrique kepada Xavi Hernandez. Sang pelatih sebelumnya sempat mengkritik koleganya yang sama berasal dari Spanyol. Menurutnya gaya kepelatihan Xavi kurang bisa dipahami dan sama sekali nggak mewakili filosofi Barcelona. Di sisi lain, Enrique juga berkesempatan untuk mewujudkan ambisinya di PSG. Pelatih kelahiran Gijón ini punya hasrat besar untuk membawa Les Parisiens meraih gelar Liga Champions. Ousmane Dembélé. Barcelona sudah tergiur menjual Ousmane Dembélé sejak awal Agustus yang lalu. Pemain asal Prancis ini memang selalu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari warga Camp Nou. Dembélé kerap mendapatkan ejekan karena performanya yang gak pernah konsisten. Alasannya, mantan pemain Borussia Dortmund ini selalu diterpa cedera yang menghambat kemajuan karirnya. Selain itu, Dembélé juga kurang memberikan kontribusi besar saat dipercaya tampil. Bagaimana tidak, catatan golnya sangat sedikit dengan baru mencetak 8 gol di sepanjang 2022 yang lalu. Xavi Hernandez bahkan memohon untuk nggak menghujat Dembélé. Pelatih asal Spanyol ini mengatakan hal itu bisa menurunkan mental bertanding untuk sang pemain. Dembélé mengungkapkan dirinya sudah merasa nggak betah berseragam Barcelona. Dia meminta manajemen Barcelona untuk segera melepasnya ke Paris Saint-Germain. Pada akhirnya Dembélé bergabung ke skuad Les Parisiens seharga 50 juta euro atau 866 miliar rupiah. Di awal musim, sang winger sempat kurang menunjukkan performa terbaiknya. Dembélé bahkan sempat terlibat cekcok dengan Luis Enrique di pertandingan kontra Olympique Marseille. Dirinya kecewa dengan keputusan sang pelatih yang menariknya keluar di menit ke-64. Sejak kejadian itu, Dembélé justru tampil semakin membaik. Puncaknya adalah saat bertanding menghadapi Barcelona di babak perempat final Liga Champions. Dembélé berhasil membuat publik Luis Companys menangis. Pasalnya, Dembélé mampu mengantarkan Paris Saint-Germain comeback dan memastikan lolos ke babak semifinal. Uniknya, Dembélé justru memperlihatkan gestur senyum merekah. Seusai pertandingan, sang pemain mengungkapkan gak ada rasa penyesalan meskipun telah membobol gawang mantan klubnya. Kini Dembélé berpeluang untuk membawa PSG memborong banyak gelar di musim ini. Bahkan Les Parisiens diunggulkan untuk meraih trofi Liga Champions yang pertamanya. Itulah ulasan pembuktian mantan pemain Barcelona yang terbuang. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka layak mendapatkan tempat terbaik di Barcelona? Atau justru kamu setuju mereka harus dibuang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.